Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang berkomunikasi melalui telepon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani. Nama saya Mesya Yolanda Sofi. Nama saya Fitri Rahmadani. Nama saya Nisana Hayati. Nama saya Gisal Salsazala. See you. Hubungan telepon adalah cara untuk berkomunikasi secara langsung jarak jauh dengan menggunakan alat elektronik. Hubungan telepon merupakan bagian dari komunikasi tidak langsung yang diperantarai oleh pesawat telepon. Ada beberapa macam pesawat telepon. Yang pertama, telepon meja, yaitu telepon yang diletakkan di atas meja. Yang kedua, telepon dinding, yaitu telepon yang diletakkan pada dinding. Yang ketiga, telepon mobil, kapal, atau pesawat. Yang keempat, PABX, yaitu pesawat telepon yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi langsung tanpa harus melalui operator. Yang kelima, PMBX, yaitu sistem telepon pribadi yang dioperasikan secara manual. Untuk menelepon dengan PMBX, penelepon harus melalui operator dengan menekan nomor yang sudah ditentukan. Pesawat telepon dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya, bentuk, dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis pesawat telepon yang umum. Pertama, pesawat telepon analog. Ini adalah jenis telepon tradisional yang menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan suara. Biasanya terhubung langsung ke saluran telepon melalui kabel. 2. Pesawat telepon digital. Berbeda dengan pesawat telepon analog, pesawat telepon digital mengubah sinyal suara menjadi sinyal digital sebelum mentransmisikannya, memungkinkan kualitas suara yang lebih baik dan lebih stabil. Ketiga, pesawat telepon cordless atau tanpa kabel. Pesawat ini menggunakan teknologi radio untuk terhubung dengan pangkalan yang terhubung ke saluran telepon. Ini memungkinkan pengguna bergerak bebas di dalam jangkauan stasiun pangkalan tanpa harus terhubung langsung dengan kabel. Keempat, pesawat telepon seluler merupakan jenis telepon yang berfungsi dengan jaringan seluler. Telepon seluler modern lebih dikenal dengan istilah smartphone karena fungsinya yang lebih luas selain untuk melakukan panggilan telepon. Kelima, pesawat telepon IP atau VoIP. Telepon ini menggunakan koneksi internet untuk melakukan panggilan suara atau Voice over Internet Protocol, bukan menggunakan jaringan telepon tradisional. Ini biasanya digunakan dalam sistem telepon berbasis internet seperti Skype atau layanan VoIP lainnya. Keenam, pesawat telepon kantor atau PBX. Ini adalah telepon yang digunakan dalam sistem telepon perusahaan atau organisasi besar. Sistem PBX menghubungkan berbagai telepon di dalam jaringan internal dan memungkinkan panggilan eksternal melalui satu saluran telepon bersama. 7. Pesawat telepon nirkabel atau Wi-Fi. Beberapa pesawat telepon modern dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan melakukan panggilan suara melalui internet, baik menggunakan teknologi VoIP atau aplikasi komunikasi lainnya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pesawat telepon satelit. Digunakan untuk melakukan panggilan telepon di daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan telepon tradisional atau seluler. Pesawat ini menghubungkan panggilan melalui satelit komunikasi. Masing-masing jenis pesawat telepon memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan komunikasi dan area penggunaannya. Cara kerja telepon, baik itu telepon rumah maupun telepon seluler, melibatkan beberapa proses teknis untuk menghubungkan percakapan antara dua pihak yang berbeda tempat. Berikut adalah gambaran umum cara kerja telepon. Yang pertama, panggilan masuk atau keluar. Pada telepon rumah, ketika Anda mengangkat gagang telepon dan menekan angka, dalam kasus telepon rumah biasa, sinyal listrik dikirimkan ke sentral telepon yang kemudian menghubungkan panggilan ke nomor tujuan melalui kabel telepon. Sedangkan telepon seluler, ketika Anda melakukan panggilan, ponsel mengirimkan sinyal radio ke menara pemancar seluler terdekat. Menara ini menghubungkan sinyal ke jaringan telekomunikasi yang lebih luas. Yang kedua, pengodean sinyal. Untuk panggilan suara, suara yang diucapkan diubah menjadi sinyal elektrik melalui mikrofon pada telepon rumah atau sinyal digital pada ponsel. Pada telepon seluler, biasanya suara diubah menjadi data digital menggunakan teknologi pengodean suara sebelum dikirimkan.
Yang ketiga, pengiriman melalui jaringan. Telepon rumah, sinyal dialirkan melalui kabel tembaga yang terhubung ke sentral telepon dan diproses melalui jaringan telepon tetap. Sedangkan telepon seluler, sinyal digital dikirimkan ke menara pemancar seluler yang kemudian menghubungkannya ke jaringan utama melalui operator telekomunikasi menuju nomor yang dituju. 4. Proses penyambungan. Jika nomor yang dituju adalah telepon rumah, maka sinyal diteruskan melalui sistem kabel bawah tanah atau udara. Untuk ponsel, sinyal diteruskan dari satu menara seluler ke menara lainnya jika diperlukan, sampai akhirnya mencapai ponsel penerima. Kelima, penerimaan sinyal. Pada telepon penerima, sinyal suara atau data dikodekan kembali menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh penerima melalui speaker telepon. Keenam, percakapan. Anda dan lawan bicara dapat berbicara dan mendengar suara masing-masing karena kedua perangkat mengubah suara menjadi sinyal dan kembali lagi dalam bentuk suara. Ketujuh, penutupan panggilan. Ketika salah satu pihak menutup panggilan, sinyal pengakhiran dikirimkan untuk menghentikan transmisi data atau suara, dan saluran komunikasi ditutup. Secara keseluruhan, telepon mengandalkan teknologi untuk mengubah suara menjadi sinyal, mengirimkannya melalui jaringan, dan mengubahnya kembali menjadi suara di perangkat penerima. Etika bertelepon adalah cara menggunakan tata krama untuk menunjukkan profesionalisme dan menciptakan kesan baik saat berkomunikasi melalui telepon. Berikut beberapa etika bertelepon yang perlu diperhatikan. 1. Menjawab panggilan dengan cepat. Usahakan untuk menjawab panggilan telepon dalam 3 dering. 2. Menyapa dengan ramah. Beri salam, ucapkan terima kasih, dan perkenalkan diri. 3. Berbicara dengan jelas. Gunakan bahasa yang tepat, jelas, tegas, dan sopan. Hindari penggunaan huruf singkatan yang tidak umum. 4. Menjaga nada bicara. Hindari menggunakan nada kasar yang dapat menyinggung lawan bicara. 5. Memerhatikan bahasa tubuh. Perhatikan bahasa tubuh Anda saat bertelepon. 6. Menutup telepon dengan baik. Tutup telepon dengan tepat, sama pentingnya dengan memulainya. 7. Minta izin sebelum mengalihkan telepon. Jika Anda perlu mengalihkan telepon, mintalah izin lawan bicara dan jelaskan alasannya. 8. Bersikap positif. Tetap pertahankan etika bertelepon dan bersikap positif, terutama saat lawan bicara bersikap kasar. 9. Jangan telepon sambil makan. Hindari menelepon sambil makan atau melakukan hal-hal lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi melalui telepon agar percakapan tetap efektif dan profesional. 1. Menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan. Pastikan untuk berbicara dengan baik dan menjaga kesopanan meskipun tidak bertatap muka. 2. Tidak mendengarkan dengan baik. Berbicara tanpa memberi kesempatan pada lawan bicara untuk menyelesaikan kalimatnya bisa membuat percakapan tidak produktif. 3. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Menjaga kecepatan bicara yang wajar memudahkan pemahaman dan menghindari kebingungannya. 4. Mengabaikan intonasi. Suara yang menonton atau terdengar tidak antusias bisa membuat percakapan terasa datar dan kurang menarik. 5. Menggunakan kata-kata yang terlalu teknis. Hindari penggunaan jargon atau istilah yang tidak dipahami oleh lawan bicara, kecuali jika mereka juga memahami konteksnya. 6. Terlalu banyak gangguan di latar belakang. Usahakan berada di tempat yang tenang saat melakukan percakapan, agar suara tidak terganggu dan lawan bicara bisa mendengar dengan jelas. 7. Tidak memperkenalkan diri dengan jelas. Saat pertama kali menelepon, pastikan untuk memperkenalkan diri dan memberikan konteks mengapa Anda menelepon. 8. Tidak memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Jangan terburu-buru mengakhiri percakapan tanpa memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah diterima dengan baik. 9. Menginterupsi percakapan. Biarkan lawan bicara menyelesaikan kalimatnya sebelum Anda memberikan tanggapan. 10. Tidak fokus pada percakapan. Jangan sibuk dengan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti mengetik atau mengakses media sosial. Masing-masing jenis pesawat telepon memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan komunikasi dan area penggunaannya. Ada 6 langkah-langkah umum untuk menerima telepon. Yang pertama, dengar dering atau getaran. Ketika telepon Anda berdering atau bergetar, itu menandakan bahwa ada panggilan masuk. Yang kedua, lihat layar. Periksa nama atau nomor
yang menelepon jika ada tampilan identitas pemanggil di layar. Yang ketiga, tekan tombol jawab. Pada ponsel, tekan tombol hijau atau tombol jawab yang muncul di layar. Pada telepon rumah, angkat gagang telepon. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Setelah menerima panggilan, ucapkan salam dan identifikasi diri Anda jika perlu. Misalnya, selamat pagi, saya Nica. Yang kelima, tunggu orang lain berbicara. Setelah itu, dengarkan dan berbicaralah sesuai dengan percakapan. Yang keenam, tutup telepon. Setelah percakapan selesai, akhiri panggilan dengan menekan tombol merah atau memutus sambungan telepon. Pastikan untuk berbicara dengan sopan dan menjaga etika percakapan terutama saat menerima telepon profesional atau penting. Alat dan bahan. Yang pertama, telepon sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan dua orang dengan jarak jauh. Yang kedua, alat tulis kantor atau ballpoint. Ballpoint digunakan untuk mencatat pesan ke dalam memo dan lembar pesan telepon atau LPT. Yang ketiga, buku telepon. Buku telepon digunakan sebagai petunjuk nomor telepon yang akan digunakan untuk menelepon kolega atau perusahaan lainnya. Yang keempat, kalender meja. Kalender meja digunakan untuk melihat atau mengecek tanggal yang berhubungan dengan pesan telepon. Yang kelima, memo telepon masuk dan keluar. Memo telepon digunakan untuk mencatat pesan yang akan disampaikan dan pesan yang akan diterima dari penelepon. Yang keenam, lembar pesan telepon atau LPT. LPT digunakan untuk mencatat pesan yang diterima hasil pencatatan dari memo telepon. Selamat pagi, Fatima Gideon. Dengan saya Anissa Nurhayati di sini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Nica, saya Mesya dari PT Sukses Abadi. Saya ingin berbicara dengan Pak Andi, apakah beliau ada? Mohon tunggu sebentar Bu Mesya, saya akan cek apakah Pak Andi sedang di tempat. Maaf Bu Mesya, Pak Andi sedang rapat saat ini. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Baik Bu Nica, tolong sampaikan kepada Pak Andi bahwa saya ingin mendiskusikan proposal kerjasama yang sudah saya kirimkan minggu lalu. Mohon beliau bisa menghubungi saya kembali di nomor 0852-4963-7009. Baik, saya ulangi pesan Anda bahwa Anda ingin mendiskusikan proposal kerjasama yang sudah Anda kirimkan minggu lalu dan akan menghubungi Anda kembali di nomor 0821-4811-2258. Apakah sudah benar Ibu? Iya benar Bu Nica. Baik Bu Mesya, saya akan sampaikan pesan Anda kepada Bapak Andi. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak, itu saja. Terima kasih Bu Nica.